Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai kuliah kerja lapangan, khususnya yang ada di Universitas Mitra Indonesia. Kita mau sama-sama bahas kira-kira sebenarnya kuliah kerja lapangan itu seperti apa, dan secara riset yang diinginkan oleh fakultas itu seperti apa. Secara narasi, kuliah kerja lapangan khususnya di Universitas Mitra Indonesia adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengalaman nyata dari instansi, kemudian lembaga dan atau organisasi yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan disiplin keilmuan dan kompetensi yang dikembangkan program studi terkait. Kemudian kegiatan KKL ini dengan durasi waktu tersebut meliputi subkegiatan yang merupakan kompetensi fakultas atau subkegiatan yang merupakan kompetensi jurusan atau program studi dengan berbasiskan bidang minat yang telah dipilih. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas di awal, yaitu mengenai sebenarnya KKL itu apa yang akan kita lakukan. Nah, teman-teman khususnya fokus di sini ya. Ada disiplin keilmuan dan kompetensi yang dikembangkan program studi terkait. Program studi akan mengembangkan beberapa kompetensi khususnya di bidang teknologi yang akan mengarahkan teman-teman mahasiswa untuk lebih menguasai satu bidang tertentu dengan fokus tertentu. Misal teman-teman nanti akan diberikan bidang minat di sini ya, teman-teman akan memilih bidang minat yang dipilih, lalu bidang minatnya itu nanti akan lari ke kompetensi spesifiknya teman-teman khususnya di Fakultas Komputer. Kemudian kita akan bicara mengenai bidang minat ya. Teman-teman biasanya sudah disiapkan oleh program studi untuk memilih bidang minat masing-masing yang tidak dipaksa, jadi teman-teman akan memilih sesuai dengan keinginan kalian dan basic keilmuan kalian. Kemudian yang menurut teman-teman itu lebih nyaman teman-teman lakukan gitu. Misal teman-teman bisa pilih, ini ada beberapa bidang minat yang sudah di-plotting oleh program studi. Saya akan coba paparkan satu persatu. Yang pertama adalah ini punya S1 Informatika ya. Untuk Informatika, ini ada beberapa keilmuan yang dipilih, mohon maaf, disediakan. Jadi ya, untuk S1 Informatika ada 3 bidang minat yang disiapkan, adalah yang pertama jaringan komputer atau Computer Network Engineer. Jadi lebih kepada networking. Jadi teman-teman bisa lebih fokus di sini ya, ketika memilih bidang minat jaringan komputer, teman-teman akan lebih banyak ketika nanti kunjungan langsung atau data primer ataupun pencarian data sekunder saat online, teman-teman akan lebih fokus ke jaringan komputer. Jadi teman-teman akan bicara tentang konfigurasi, teman-teman juga akan bicara tentang setup dan berbagai macam arsitekturnya. Kemudian yang kedua adalah tentang perangkat lunak. Informatika menyediakan perangkat lunak atau software engineer sebagai bidang minatnya. Ini lebih kepada fokus software ya. Jadi teman-teman akan dialog perusahaan mengenai software, dan kemudian framework-nya seperti apa, kemudian konsep bahasa pemrogramannya seperti apa, akan berbicara ke arah sana. Kemudian yang ketiga adalah kewirausahaan berbasis teknologi, ini entrepreneurship. Biasanya ini lebih ke bidang, ada sedikit irisan di bidang ekonomik ya, jadi kewirausahaan yang berbasis teknologi. Kemudian untuk S1 Sistem Informasi, ada 3 bidang minat yang disiapkan. Yang pertama adalah tata kelola teknologi informasi dan enterprise. Kemudian yang kedua adalah pengembangan aplikasi. Ini biasanya kepada berbasis-basis startup ya. Jadi teman-teman akan lebih banyak dialog, penguatannya ke sana, keilmuannya ke sana. Kemudian yang ketiga adalah sistem informasi bisnis. Di sistem informasi bisnis ini lebih cenderung kepada e-commerce, kemudian e-business, kemudian konsep B2B, kemudian B2C-nya, dan berbagai macam teknik lainnya. Kemudian untuk yang teknologi informasi, ada 2 bidang minat yang disiapkan, yaitu pemrograman berbasis mobile atau Android.
Kemudian yang kedua adalah produksi multimedia. Jadi teman-teman yang di teknologi informasi lebih cenderung kepada pemrograman berbasis mobile. Kemudian teman-teman juga bisa memilih, salah satunya adalah produksi multimedia, misal di platform-platform digital ya, kayak YouTube, kemudian yang lainnya bisa juga. Kemudian yang untuk diploma D3 Sistem Informasi ada 3 bidang minat yang disiapkan. Yang pertama adalah Sistem Informasi, kemudian yang kedua adalah Object Oriented Programming, kemudian yang ketiga adalah Sistem Informasi Akuntansi. Jadi teman-teman diploma Sistem Informasi dapat memilih salah satu dari 3 bidang minat tersebut. Kemudian yang berikutnya ya, itu D3 Teknologi Informasi. Ini teman-teman bisa memilih Object Oriented Programming juga, kemudian bisa memilih jaringan komputer, kemudian bisa memilih kecerdasan buatan. Nah, untuk KKL itu ada beberapa bidang minat ini yang disiapkan oleh fakultas, teman-teman bisa memilih secara langsung. Dipilih yang memang kira-kira teman-teman nyaman dengan bidang minat tersebut, dan teman-teman juga lebih paham nanti secara teknisnya kira-kira mau kemana bidang minat teman-teman. Berikutnya kita bicara tentang pelaksanaannya ya. Jadi untuk KKL, data pendukung KKL online ya dilaksanakan secara terjadwal sekali dalam 1 semester dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh fakultas. Jadi selama 1 tahun kita hanya melaksanakan KKL itu 1 kali. Kemudian pembimbing secara teknis ditugaskan oleh fakultas adalah yang memiliki kualifikasi S2. Kemudian kita akan bicara mengenai teknik ya, teknik KKL. Jadi ketika KKL itu ada 2 hal teknis, khususnya bidang teknologi yang akan kita lakukan ya. Yang pertama adalah data Premier. Jadi data Premier ini adalah data yang kita ambil saat kita melakukan kunjungan ke lokasi. Jadi misal biasanya yang kita lakukan dari beberapa tahun yang lalu adalah kita kunjungan misal di Jakarta, kemudian di Bandung, kemudian ke Jogja. Teman-teman akan mencari data primernya yaitu dengan misal tanya ke perusahaan, kita akan hadir ke perusahaan, kita akan mendengarkan pemaparan mereka, kita akan secara teknis akan melihat secara detail, secara physically kita akan lihat. Beberapa perusahaan yang telah kita kunjungi kan kita ada ke BDV juga, startup di Bandung, kemudian di beritagar.id di Jakarta, kemudian kita juga pernah masuk di Smart City Jakarta, walaupun sekarang sudah tidak dapat kita kunjungi lagi. Kemudian ada beberapa universitas besar yang bisa kita jadi rujukan secara teknologi. Kemudian yang kedua adalah pencarian data sekunder ya. Data sekunder ini lebih kepada pencarian data pendukung. Datanya akan dicari secara online, Anda bisa mengunjungi situsnya, kemudian Anda bisa melihat secara struktur digitalnya ya, seperti organisasinya, kemudian perkembangannya. Misal kita bicara tentang Tokopedia ya, teman-teman bisa akses langsung, kemudian Anda bisa membuat usernya, Anda bisa melihat secara sistem seperti apa yang terjadi di sistem tersebut. Berikutnya kita akan bicara tentang studi kasus ya. Jadi saya akan ambil 1 sampel studi kasus yang menurut saya ini cukup baik untuk dijadikan sampel, khususnya di pengumpulan data sekunder ya atau data pendukungnya. Jadi kalau untuk kunjungan langsung kita kan dapat melihat secara langsung. Tapi kalau kita pengumpulan data sekunder ataupun online, kita juga harus cukup jeli untuk menentukan analisa di awal mau seperti apa. Ini kita misal ambil 1 contoh yaitu analisis transaksi GoPay pada perusahaan ojek online. Jadi kita akan fokus kepada objeknya. Objeknya adalah di GoPay ya. GoPay ini sebenarnya kan punyanya perusahaan Gojek. Jadi
kita akan fokus di ojek online-nya ini kepada SIB ya, lebih kepada sistem informasi bisnis untuk bidang minatnya. Jadi kita bisa ambil sampelnya seperti ini. Berikutnya kita akan bicara di tahap latar belakang di awal. Teman-teman biasanya akan cukup susah memaparkan latar belakang, tapi saya sarankan untuk latar belakang bisa menggunakan metode piramida ya. Jadi kita bicara dari yang umum dulu, kemudian ke yang spesifik itu bisa, ataupun dibalik juga bisa. Tapi ini saya beri satu contoh. Di sini narasinya kurang lebih seperti ini di latar belakang. Nanti filenya saya letakkan di deskripsi untuk bisa teman-teman pelajari bersama. Ini bicara tentang layanan transportasi. Jadi bicara secara umum dulu online, lalu kemudian akan menjelaskan ya secara naratif kira-kira seperti apa gambarannya, kemudian penjelasannya jasa angkutan umum seperti apa. Kemudian kita akan masuk di bicara tentang secara spesifik ya. Kita akan bicara tentang skema hubungan dalam penggunaan aplikasi Gojek. Jadi bagaimana menggambarkan sebenarnya skema hubungannya seperti apa. Oke, sebentar. Untuk skema hubungan mungkin kita akan paparkan dari perusahaannya dulu, Gojeknya, kemudian tukang ojeknya, lalu ke konsumen. Jadi kita akan bicara secara sederhananya dulu. Kita mau lihat nih, ada Gojeknya, kemudian ada tukang Gojeknya, ada konsumennya. Nah, ketika teman-teman mengumpulkan data sekunder, kita harus melihat secara spesifik tiga entitas ini dulu, kemudian keterkaitannya seperti apa. Jadi kalau kita bisa paparkan, jadi si perusahaan Gojek ini akan memberikan include ke konsumen dengan pengguna aplikasinya. Jadi si perusahaan Gojek membuat satu platform, kemudian akan digunakan oleh konsumen. Kemudian konsumen akan memberikan feedback kepada tukang ojeknya dalam bentuk layanan jasa. Jadi ketika feedback ini sudah jadi, secara sistemik ini bisa kita pelajari polanya. Jadi teman-teman juga dapat melihat secara spesifik bahwa semuanya mempunyai saling keterkaitan. Jadi ketika tukang ojek akan feedback ke Gojek, kemudian Gojek akan feedback ke konsumen, tapi goalnya lebih kepada, ini kebalik. Nah, lebih kepada sistemik secara keseluruhan. Jadi teman-teman akan melihat bahwa semuanya akan saling keterkaitan. Berikutnya akan kita bahas mengenai GoPay-nya. Kita akan lihat sebenarnya apa sih beberapa kebijakan, penjelasan GoPay. Kita akan coba paparkan sedikit. Kita akan fokus kepada GoPay-nya. Ini masih berada di latar belakang masalah ya. Jadi teman-teman juga sudah harus memaparkan isinya seperti ini. GoPay merupakan adalah dompet yang berbayar untuk semua transaksi di dalam aplikasi Gojek. GoPay bisa digunakan sebagai pembayaran semua transaksi dalam aplikasi Gojek seperti GoRide, GoCar, GoBusway, kemudian ada GoFood dan lain-lainnya. Kemudian saldo GoPay bisa ditarik kembali oleh customer via bank ya, bisa ditarik kembali. Ini secara umum mengenai GoPay-nya. Jadi teman-teman juga bisa memahami secara kurang lebih secara umumnya ya. Jadi GoPay-nya seperti apa. Kemudian setelah latar belakang masalah kita akan bicara tentang rumusan masalah ya. Jadi biasanya setelah kita bisa memaparkan, teman-teman juga akan melihat satu pembahasan yang kita sebut
rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah, khusus di judul ini, saya dapat memaparkan ada 3 rumusan yang ditemukan. Yang pertama adalah bagaimana penggunaan transaksi GoPay pada aplikasi online Gojek, kemudian bagaimana tinjauan terhadap transaksi GoPay pada aplikasi ojek online Gojek, kemudian bagaimana perbandingan transaksi GoPay-nya. Nah, 3 rumusan masalah ini bisa dijadikan satu dasar riset ya, jadi teman-teman nggak akan bingung nanti mau kemana sih sebenarnya objeknya kemana. Nah, jadi teman-teman bisa lebih fokus kepada rumusan ini. Kemudian setelah kita menampilkan satu rumusan, kita akan melihat tujuannya ya. Biasanya untuk tujuan penelitian kita mau kemana, kita juga dapat memaparkan secara naratif. Ini misal saya ambil sampel, tujuan penelitiannya adalah untuk menjelaskan penggunaan transaksi GoPay pada aplikasi online Gojek, kemudian tujuannya untuk menjelaskan titik terang mengenai sistem transaksi GoPay pada aplikasi online. Jadi, sebentar. Nah, ketika Anda melakukan tujuan penelitian, teman-teman dari tujuan inilah yang akan menentukan ketika nanti Anda akan menggali informasinya mau kemana. Jadi ketika Anda menggali informasi lebih detail, itu lebih baik, namun tidak lepas dari tujuan penelitiannya. Itu untuk yang rumusan dan tujuan penelitian. Berikutnya akan kita bahas mengenai manfaat penelitian. Sebentar. Untuk manfaat penelitian, biasanya ada beberapa narasi yang kita buat. Oke, di sini saya akan ambil sampel, ada 2 narasi. Yang pertama adalah manfaat secara akademis, kita akan bicara manfaat penelitian ya. Jadi ada manfaat secara akademisnya, kemudian ada manfaat secara praktis. Nah, jadi untuk manfaat secara akademis dapat menggunakan narasi ini ya, dapat membantu penulis, kemudian memperdalam materi, kemudian untuk manfaat praktis bisa gunakan manfaat penulis atau pendidik atau calon pendidik. Ini relatif ya, teman-teman bisa menentukan ini sesuai dengan kebutuhan risetnya, dapat secara akademis ataupun secara praktis ataupun untuk perusahaan juga boleh. Jadi tergantung kebutuhan dari riset teman-teman. Berikutnya kita akan bahas mengenai divisi operasional. Nah, biasanya di divisi operasional ini kita akan membahas tekniknya. Kira-kira teman-teman apa sebenarnya data-data yang Anda kumpulkan. Jadi seberapa penting objek-objek tersebut sehingga Anda dapat mengkategorikan isinya. Ini misal kita bicara GoPay, Gojek, kemudian metode penelitian, biasanya nanti teman-teman bisa baca secara spesifik, saya akan letakkan di deskripsi. Teman-teman bisa lebih spesifik bacanya ya. Tapi secara inti yang harus dibutuhkan ya, pertama adalah ketika Anda melakukan riset, yang pertama adalah pastikan perusahaannya adalah perusahaan yang besar. Jadi apa yang maksudnya perusahaan besar? Karena ini konsepnya adalah pengumpulan data sekunder, teman-teman juga harus mampu secara teknis, jadi perusahaan ini dapat diakses secara online. Kemudian sistemnya Anda juga harus tahu. Kemudian perusahaan tersebut sesuai dengan bidang minat Anda. Jadi ketika perusahaan itu lebih sesuai, jadi teman-teman akan lebih mudah mencarinya. Kemudian pastikan perusahaan tersebut memiliki struktur organisasi. Nah, ini penting ya. Jadi teman-teman ketika melihat ini sebagai sebuah objek riset khususnya di KKL ya, pengumpulan data sekunder, teman-teman harus melihat beberapa hal ini. Jadi
Di divisi operasionalnya teman-teman akan melihat perusahaan ini harus yang besar, jadi dapat diakses. Misal kita bisa ambil perusahaan-perusahaan besar, misal Gojek, bisa. Kemudian ada Tokopedia, ini juga bisa. Kemudian ada Cisco, ini juga bisa. Kemudian Bukalapak, ini juga bisa. Ini beberapa perusahaan-perusahaan besar yang memang teman-teman bisa menjadikan ini sebagai sumber rujukan data sekunder, jadi teman-teman mudah, carinya lebih mudah. Jadi tidak kesusahan saat nanti pencarian data sekunder. Mungkin ini beberapa hal teknis yang bisa saya paparkan untuk kuliah kerja lapangan, khususnya di Universitas Mitra Indonesia. Jadi teman-teman dapat mengakses ini, kemudian satu sampelnya saya akan letakkan di kolom deskripsi, teman-teman bisa download dan teman-teman bisa pelajari itu. Mungkin saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.